Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mas Yudi dari kelas 1E. Kali ini saya akan membuat sebuah video, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya, mata kuliah pengantar ilmu politik. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem politik di Indonesia, yang dimana dengan tema yang diusung ialah proyeksi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Membahas mengenai sistem politik, di Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan presidensial. Jadi presidensial ini berbeda dengan uh, suatu sistem kepartaian yang diatur secara tegas oleh Undang-Undang tahun 45. Sistem presidensial ini memiliki dua ciri utama. Ciri yang pertama itu yang pastinya pemimpin di satu negara tersebut dipimpin oleh seorang presiden. Nah, yang dimana presiden ini dipilih oleh rakyat dan berasal dari rakyat. Nah, ciri yang kedua yaitu dari masa jabatannya. Sistem presidensial memiliki waktu atau periode yang ditetapkan. Misalnya di Indonesia sendiri, presiden memiliki masa jabatan itu selama 5 tahun. Nah, membahas tadi kita bicara soal pemilihan presiden, ini ada kaitannya dengan pemilu. Pemilu di Indonesia sendiri ini yang seperti saya yang bicarakan tadi, digelar secara 5 tahun sekali, di mana dilangsungkannya itu secara serentak. Seluruh rakyat Indonesia ikut dan turut andil memberikan suaranya untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, tapi pada kenyataannya untuk saat ini itu masih ada saja beberapa golongan orang yang memilih untuk tidak memberikan suaranya atau menjadi golongan putih, di mana mereka tidak memberikan hak suaranya atau tidak bersuara saat pemilihan umum. Nah, salah satu wujud dari penyelenggaraan demokrasi ini ya adanya pemilihan umum ini. Nah, pemilihan umum ini telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan di negaranya. Sistem pemilu yang dilangsungkan di Indonesia ini dilakukan secara langsung. Artinya pemilihannya itu benar-benar dari hati si pemilih gitu. Jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun dan bersifat umum. Jadi si siapa aja atau yang sudah ditetapkan mungkin yang sudah memiliki hak untuk memilih di satu pemilihan, itu dipersilahkan untuk memberikan suaranya di pemilihan nanti. Lalu di sini sistemnya itu bebas gitu. Jadi setiap warga negara ini ya bebas mau memilih siapa aja. Tidak ada intervensi ataupun janggalan mau memilih siapa nantinya. Dan sistemnya ini juga rahasia gitu. Jadi kalau kita sudah memilih, suara kita itu disimpan agar dijamin gitu bahwa suara kita itu tidak terdengar tidak terdengar dalam artian itu tidak tahu pihak manapun bahwa yang memberikan suara itu ya kamu gitu. Lalu di balik satu pemilu ada kan yang menyukseskan acara ini selain turut andilnya masyarakat di dalam satu pemilu. Nah, yang turut andil juga dalam pemilihan umum ini adanya partai politik gitu di belakang atau di maaf di setiap pemilihan umum. Nah, jadi para calon-calon ini biasanya berasal dari suatu partai-partai politik.
ya, yang dimana mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, memiliki tujuan dan visi yang berbeda untuk menjadi seorang pemimpin di satu daerah ataupun satu negara. Nah, sistem partai politik yang ada di Indonesia itu menganut sistem multipartai, di mana di Indonesia memiliki lebih dari 2 partai politik. Artinya ditemukan banyaknya partisipasi atau organisasi-organisasi partai politik di dalamnya. Sistem politik partai ini lebih menitik beratkan kepada peranan partai pada lembaga legislatif, sehingga peranan badan eksekutif yang lemah dan ragu-ragu. Nah, hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahannya sendiri. Selain itu, dengan banyaknya partai ini ya sebagai mungkin dari perwujudan dari uh, uh, kebebasan berpendapat atau berorganisasi, di mana negara Indonesia ini kan membebaskan atau memberikan hak kepada warga negaranya untuk ya berkumpul ataupun mendirikan satu organisasi gitu. Nah, di sini ada satu kekurangan yang dinilai sistem multipartai ini kurang baik. Yang pertama itu pemerintahannya selalu tidak stabil. Yang kedua, program-program pemerintahnya itu dinilai berjalan kurang efektif. Yang ketiga, ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafat hidup suatu bangsa. Yang keempat, sistem ini dinilai mengurangi fungsi nasionalisme suatu negara gitu. Nah, dari kekurangan atau sisi buruknya tadi, bukan berarti sistem multipartai ini tidak ada sisi baik atau kelebihannya. Nah, kelebihan dari sistem multipartai ini yang pertama adalah setiap individu diberikan kesempatan menjadi pemimpin sebuah partai politik. Yang kedua, kontrol sociality lebih diarahkan atau dikontrol oleh misalkan partai-partai politik. Yang ketiga, sistem ini memberikan alternatif pada masyarakat, banyak alternatif dalam memilih gitu, karena banyaknya partai politik dan juga banyaknya calon-calon yang turut andil dalam partisipasi politik, membuat masyarakat menjadi banyak memilih. Dan yang terakhir, semua pilihan itu ada pada warga negara gitu. Nah, dari sistem multipartai ini ya bisa dibilang dengan banyaknya partai-partai politik yang ada di Indonesia ya membuat apa ya? Membuat dunia perpolitikan di Indonesia ini semakin ramai, dimana apabila satu partai politik memenangi pemilihan umum, pemilihan presiden, di situ akan membentuk suatu koalisi-koalisi. Nah, koalisi-koalisi ini yang nantinya akan duduk di barisan pemerintahan. Nah, pastinya di koalisi ini ada juga yang tidak ikut dalam koalisi pemerintahan, yang artinya ada yang selalu mengkritisi dan selalu memperhatikan kinerja pemerintah. Nah, selain masyarakat ya yang selalu mengkritisi dan mengawasi kinerja-kinerja pemerintah ini. Nah, artinya kalau misalkan ada yang tim pro dan tim kontra, di sini kita sebutnya tim pro dan tim kontra. Artinya ya proses demokrasi yang yang dianut oleh negara Republik Indonesia itu ya berjalan gitu. Artinya kalau misalkan ada suatu ketidakadilan atau suatu kesewenang-wenangan oleh pemerintah, itu ada suara-suara atau ada segolongan kelompok yang menyuarakan untuk tercapainya suatu keadilan gitu. Ya artinya kalau misalkan adanya tim pro dan kontra ini membuat demokrasi Indonesia ini dapat selalu berjalan. Artinya tidak berjalan pincang lah di sini ya. Ya mungkin segitu aja
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.